Kita akan belajar bagaimana Karpov bermain dengan gaya posisi. Permainan posisional adalah seni menganalisa dan memperbaiki posisi dalam kerangka menciptakan posisi superior di atas papan. Posisi yang bagus meningkatkan kemampuan Anda dalam menyerang dan bertahan. Karpov sebagai putih mengawali dengan D4, kuda F6, C4, E6, kuda C3, gajah B4, menteri C2. Langkah tipikal Karpov menghadapi Nimzo. Ulf Andersen rokade. Pion A3, gajah kali kuda, menteri kali gajah. Pion B6, gajah G5, gajah B7, mengontrol main diagonal. Sebagai respon atas gajah pion seto, Karpov mendorong pion F3. D6, memberi tempat bagi kuda di petak D7. Pion E3. Sebelumnya Karpov pernah memainkan pion E4 dengan lawan yang sama, Ulf Andersen. Partai berlanjut dengan C5. Andersen menempatkan pionnya di petak gelap. Pertukaran pion. Karpov benteng D1. Benteng berada pada jalur yang sama dengan menteri hitam. Kuda C6 mengincar petak outpost di D4. Kuda H3, kuda D4, kuda F2, pion H6, gajah E3, pion E5 memperkuat posisi kuda, gajah D3, pion A5, B3, gajah C6, rokade, menteri B6. Hitam mencapai posisi seimbang. Partai ini berakhir dengan draw. Kita kembali. Pada posisi ini, Andersen mengembangkan kuda ke D7. Karpov memainkan langkah yang belum pernah dimainkan sebelumnya, kuda H3. Mengapa Karpov memainkan langkah ini? Untuk memahami ide dari langkah kuda H3, mari kita lihat struktur bangunan. Keberadaan menteri di C3 sudah tepat. Menteri mengontrol jalur C. Putih memerlukan perwira untuk mengontrol jalur D, dan perwira yang tepat untuk mengontrol jalur D adalah benteng. Itu berarti jalur D dikosongkan dari gajah. Langkah berikutnya dari Karpov menempatkan gajah di petak E2. Hal ini menjadi pertimbangan mengapa Karpov tidak memainkan kuda E2. Setelah Karpov melangkah kuda H3, hitam membalas pion C5. Pertukaran pion, gajah E2, pion A5, benteng D1. Ide dari Karpov berjalan sesuai rencana. Benteng kini mengontrol jalur strategis. Andersen mengusir gajah. Gajah F4, pion D6 mendapat serangan 2 kali. Memaksa Andersen mendorong pion D5. Jika pion E5, hitam memiliki pion lemah di D6. Karpov rokade. Gajah putih memiliki penguasaan diagonal F4 C7. Menteri B6 menghindar dari shadowing benteng. Di sini Karpov menunjukkan gaya permainan posisi dengan langkah gajah G3. Gajah ini sangat penting bagi Karpov. Sebuah langkah antisipasi terhadap kuda H5 yang akan menyerang gajah. Sekarang petak F4 jadi kosong, dan kuda putih bisa manuver ke F4. Andersen melangkah gajah A6. Benteng F2. Sebuah strategi dari Karpov, manuver benteng ke baris kedua dengan kemungkinan menyusung benteng. Hitam juga membawa benteng ke A7. Karpov memukul pion.
menawarkan pertukaran gajah. Anderson memukul pion dengan kuda, menyerang menteri dan pion. Lalu menteri ke C1, melindungi pion. Anderson menukar gajah, benteng kali gajah. Menteri B5, benteng C2, benteng B7, kuda F2. Karpov ingin membawa kudanya ke petak E4. Kuda F6, Karpov dorong pion E4, membatasi pergerakan kuda. Petak D5 dan F5 kini dalam kontrol pion. Hitam benteng CD8, benteng D3, reposisi benteng dari baris ke-1 ke baris ke-3. Kuda B6, pion B3, kembali Karpov menunjukkan kelasnya sebagai master posisional. Langkah ini membatasi pergerakan kuda dan mencegah hitam mengembangkan buahnya. Anderson melihat dominasi benteng putih di jalur D. Dia menawarkan pertukaran benteng. Karpov menolak pertukaran dengan menyusung benteng di jalur C. Benteng tetap mengontrol baris ketiga. Hitam kini berada dalam dilema. Pion C5 sulit dipertahankan. Jika benteng C7 melindungi pion, gajah kali benteng. Oleh sebab itu, hitam dorong pion C4. Pion kali pion, menteri C5, gajah F4. Karpov mencari tempat yang terbaik buat gajahnya. Karpov melihat petak E3 adalah tempat yang terbaik buat gajah, di mana gajah ini bisa mengontrol diagonal F2A7. Kuda A4 menyerang benteng, benteng B3, menteri C6, gajah E3, benteng D8, benteng B5. Karpov tidak hanya memiliki pion bebas di jalur C, dia juga memiliki benteng aktif di baris kelima. Anderson melangkah kuda D7. Jika benteng A8 melindungi pion, putih memiliki langkah kombinasi gajah kali pion, pion kali gajah, menteri kali pion. Putih memiliki ancaman benteng G5. Kita memasuki langkah ke-32. Karpov kembali unggul satu pion dengan benteng kali pion. Kuda C5, menteri B1, kuda B7, ancaman terhadap benteng. Putih memiliki kelebihan 2 pion di sayap menteri. Sulit bagi Anderson bertahan dengan situasi seperti ini menghadapi lawan sekelas Karpov. Benteng B5, kuda D6, benteng B4, melindungi pion C4. Posisi Anderson tidak memiliki harapan dan mengalami krisis waktu. Akhirnya dia jatuh jam. Dia menjabat tangan Karpov sebagai tanda menyerah. Dia sudah tidak memiliki ide untuk menyelamatkan diri dari kekalahan.